Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Doni dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman. Materi kali ini adalah tentang rekursif. Outline dari materi kali ini adalah pengantar rekursif, komponen rekursif, variasi rekursif, tail end recursion, contoh soal, dan latihan. Pengantar rekursif. Rekursif merupakan cara melihat suatu masalah sebagai sekumpulan submasalah yang identik, seperti masalah semula tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh, masalah penjumlahan bilangan untuk n bilangan asli yang pertama. Kita bisa notasikan masalah ini dalam bentuk tanpa rekursif atau cara biasa dengan notasi sum n sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai ke n. Atau kita bisa notasikan fungsi ini menjadi rekursif dengan notasi sum n sama dengan sum n-1 tambah n, dan untuk n sama dengan 1, sum 1 bernilai sama dengan 1. Rekursif dalam pemrograman. Rekursif adalah teknik melakukan iterasi dengan cara membuat sebuah subprogram, bisa fungsi atau prosedur, untuk memanggil dirinya sendiri dengan suatu cara tertentu. Sebagai contoh, perhatikan baris keempat pada prosedur berikut. Prosedur cetak memanggil dirinya sendiri pada baris keempat. Apa yang terjadi apabila prosedur ini dieksekusi? Misal, cetak dengan parameter input X bernilai 5. Apa yang terjadi apabila prosedur ini dieksekusi? Prosedur cetak dengan parameter input X bernilai 5 akan menampilkan nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya tanpa henti. Aplikasi akan menjadi looping forever dan tidak berhenti. Artinya, setiap pemanggilan prosedur cetak, nilai X akan selalu bertambah 1. Pemanggilan subprogram di dalam subprogram saja tidaklah cukup karena akan berdampak seperti contoh sebelumnya. Oleh karena itu, pemanggilan terhadap dirinya sendiri harus berada di dalam struktur kontrol percabangan. Perhatikan modifikasi prosedur cetak berikut. Terdapat penambahan kondisi percabangan pada baris ketiga, yaitu pengecekan apakah X bernilai sama dengan 10. Apa yang terjadi apabila prosedur cetak dijalankan dengan parameter input X bernilai 5? Komponen rekursif. Komponen rekursif terdiri menjadi dua, yaitu base case dan recursive case. Base case adalah kondisi berhenti dari rekursif itu. Contoh, pada baris ketiga, apabila X bernilai 10, maka rekursif akan berhenti. Sedangkan untuk recursive case adalah kondisi di mana rekursifnya atau perulangannya dilakukan. Contoh, pada baris kelima, ketika X tidak sama dengan 10, maka fungsi rekursif akan dilakukan. Apabila prosedur cetak dieksekusi dengan parameter input X sama dengan 5, maka akan menghasilkan output berupa bilangan 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Perhatikan ilustrasi di samping untuk cara kerja dari fungsi rekursif. Fungsi rekursif akan dijalankan dalam dua step. Step pertama adalah forward to base case. Prosedur cetak dengan parameter input sama dengan 5 akan dieksekusi. Kemudian akan masuk ke dalam percabangan else untuk mengoutputkan bilangan 5. Kemudian dia akan mengeksekusi prosedur cetak kembali dengan parameter input yang diubah menjadi 5 tambah 1. Kemudian prosedur cetak ini akan masuk ke dalam else dan mengoutputkan bilangan 6, yaitu 5 ditambah 1, dan mengeksekusi prosedur cetak kembali dengan parameter input 6 ditambah 1. Perulangan ini akan terus terjadi sampai ke output di mana prosedur cetak yaitu 9 ditambah 1. Saat prosedur cetak dengan input 9 ditambah 1, maka percabangan akan masuk ke dalam percabangan if apabila X bernilai sama dengan 10. Setelah itu, perulangan ini akan masuk ke dalam step 2, yaitu backward from base case. Step kedua adalah backward from base case, di mana prosedur rekursif akan keluar dari masing-masing fungsi rekursif atau prosedur rekursif, yang mana cetak 9 tambah 1, cetak 8 tambah 1, cetak 7 tambah 1, cetak 6 tambah 1, cetak 5 tambah 1, kemudian kembali ke cetak 5, dan setelah itu prosedur akan keluar. Apa yang terjadi dan ditampilkan apabila prosedur cetak dijalankan dengan parameter input X sama dengan 11? Contoh lain dari prosedur cetak 5.
Dilakukan modifikasi terhadap prosedur cetak di mana output bukan hanya dilakukan sebelum prosedur cetak rekursif dilakukan, tetapi juga output dilakukan setelah prosedur cetak rekursif dilakukan. Modifikasi dari prosedur cetak ini akan lebih memperjelas bagaimana cara kerja dari fungsi rekursif, di mana output pertama akan dijalankan untuk step 1 yaitu forward to base case, sedangkan output yang kedua akan dijalankan saat step 2 yaitu backward from base case. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam komponen rekursif. Pertama, nilai parameter aktual harus selalu berubah setiap pemanggilan rekursif. Kemudian, nilai ini akan selalu diuji dalam kondisi baik itu base case maupun recursive case pada struktur kontrol yang digunakan. Ketiga, harus selalu menjamin bahwa kondisi base case dapat terpenuhi suatu saat nanti. Ini akan memastikan bahwa pemanggilan rekursif tersebut akan berhenti. Keempat, teknik rekursif ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengganti struktur kontrol perulangan dengan memanfaatkan pemanggilan subprogram secara rekursif. Variasi rekursif. Pada bagian ini akan dibahas variasi algoritma rekursif untuk suatu kasus iteratif sederhana. Contoh, menjumlahkan deret bilangan dari 1 sampai dengan n, yang mana n adalah bilangan positif. Fungsi ini adalah fungsi sum_std, di mana akan mendapatkan inputan bilangan n berupa integer dan mengoutputkan bilangan integer juga. Pada fungsi ini terdapat dua kamus, pertama i sebagai kontrol perulangan, kemudian sum sebagai tempat untuk menyimpan nilai penjumlahan. Algoritma ini akan menggunakan while sebagai perulangannya, kemudian sum akan ditambahkan sesuai dengan jumlah perulangan tersebut. Perhatikan perubahan while pada versi iterasi dan versi rekursif. Terdapat dua fungsi rekursif, yaitu fungsi rekursif A dan fungsi rekursif B. Fungsi rekursif versi A menggunakan strategi increment. Parameter tambahan i sebagai pengganti variabel iteratif i menuju ke n. Pemanggilan pertama nilai i adalah 1. Fungsi rekursif B menggunakan strategi decrement, di mana parameter n akan dikurangi sehingga menuju nilai 1. Pola konversi TLN recursion, yaitu pemanggilan rekursif selalu merupakan instruksi terakhir pada blok percabangan. Bentuk rekursif ini dapat dengan mudah dikonversi dari bentuk iteratif biasa dan menjadi sangat efisien. Perhatikan algoritma pola dengan iteratif dan pola dengan rekursif. Dua algoritma ini adalah algoritma yang sama. Perhatikan area yang di-highlight. Area yang di-highlight adalah area yang sama, di mana fungsi init dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilakukan fungsi rekursif. Perhatikan juga dari prosedur rekursifnya. Prosedur rekursif ini, blok rekursifnya akan dilakukan pada bagian terakhir dari blok percabangan, yaitu pada blok else, di mana rekurs parameter dan variabel. Penjelasan area yang diarsir adalah 1. Init variabel, yaitu inisiasi variabel-variabel yang digunakan oleh iterasi. Kedua, kondisi variabel dan parameter. Kondisi ini adalah kondisi loop di mana ekspresi menggunakan nilai dari variabel dan parameter dari parm. Ketiga adalah proses, variabel, dan parameter. Proses utama yang dilakukan iterasi tersebut. Proses tersebut mungkin menggunakan nilai dari variabel dan parameter parm. Keempat adalah update dari variabel. Mengubah nilai variabel agar loop tersebut berevolusi dan suatu saat dapat berakhir. Bagian sebelum loop dan setelah loop dapat diletakkan pada prosedur lain. Dalam contoh bagian sebelum memasuki loop, yaitu inisialisasi variabel, diletakkan di luar prosedur rekursif, dalam prosedur rekursif master. Contoh TLN recursion. Perhatikan program dengan nama max_std. Program ini akan digunakan untuk mencari bilangan maksimum sesuai dengan bilangan yang diinputkan oleh user. Perhatikan juga ada konstanta n_input, yaitu sebuah karakter yang digunakan sebagai tanda akhir dari perulangan ini. Program ini memiliki kamus, yaitu max value yang digunakan untuk menyimpan nilai maksimum. Kemudian variabel x yang digunakan untuk menyimpan nilai input. Program ini akan terus berjalan sampai diinputkan karakter n input, dan program akan menyimpan nilai maksimum yang didapat dari x.
Perhatikan algoritma pada kotak pola dengan rekursif. Algoritma ini adalah algoritma yang sama pada program MaxXTD, di mana dia mencari nilai maksimum. Perbedaannya adalah pola dengan rekursif menggunakan konversi dengan tail end recursion, di mana program dipecah menjadi dua, yaitu function maxLeft kemudian program maxMaster. Perhatikan fungsi maxLeft. Sesuai dengan strategi konversi tail end recursion, bahwa blok rekursif akan dijalankan pada bagian terakhir dari percabangan. Contoh soal. Contoh 1. Untuk masalah 2 pangkat n. Buatlah algoritma rekursif untuk menghitung nilai 2 dipangkatkan dengan n. Masukan terdiri dari bilangan bulat positif n. Keluaran terdiri dari bilangan hasil 2 pangkat n. Contoh 32 untuk n adalah 5. Pembahasan. Proses secara iteratif. Untuk proses secara iteratif, kita bisa membuat program sederhana di mana program tersebut membaca input n, kemudian melakukan perulangan sebanyak n kali. Di dalam perulangan dilakukan perkalian terhadap 2 dan disimpan hasil perkaliannya, kemudian di-outputkan. Sedangkan untuk proses menggunakan rekursif, kita harus menentukan base case dan recursive case-nya. Batas perubahan nilai I adalah 1 sampai dengan N. Misal, base case-nya adalah ketika I bernilai 1, yaitu 2. Base case-nya adalah sesuai dengan definisi base case, di mana base case ini adalah kondisi berhenti dari perulangan rekursif, maka kita bisa gunakan base case itu pada baris ketiga, yaitu pengecekan apakah N bernilai sama dengan 1. Kemudian untuk recursive case-nya adalah di mana perulangan itu dilakukan dengan memanggil dirinya sendiri, yaitu pada baris ke-6 di mana return 2 kali pangkat n-1. Contoh 2 yaitu masalah n faktorial. Buatlah algoritma rekursif untuk menghitung nilai faktorial dari n. Masukan terdiri dari bilangan bulat positif n, keluaran terdiri dari nilai faktorial dari n. Contoh 120 untuk nilai n sama dengan 5. Pembahasan, untuk proses secara iteratif, kita bisa membuat program sederhana di mana program membaca input n. Kemudian terdapat looping, yang looping tersebut bisa berupa increment atau decrement, dan menghitung hasil dari perkalian bilangan decrement atau increment itu sendiri. Kemudian program bisa mengoutputkan hasil dari penjumlahannya. Sedangkan untuk proses rekursif, kita harus menentukan base case dan recursive case-nya. Batas perubahan nilai I adalah 1 sampai dengan ke N. Misal, base case-nya adalah ketika I tidak sama dengan 1, yaitu 1. Base case yaitu adalah pada baris ketiga, di mana N sama dengan 1 atau N sama dengan 0. Kemudian, untuk recursive case-nya adalah pada baris ke-6, di mana dilakukan perulangan dengan memanggil fungsi faktorial itu sendiri, tapi dikalikan dengan n dan dikalikan dengan faktorial n-1. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi.